Wah, nggak bisa Beb. Kalau mau beli mobil ya Habib harus kerja. Ini jangan Habib mengandalkan doa. Lagi lah omongan raceto. Mau beli mobil kok jangan mengandalkan doa, andalkan cari duitnya, andalkan kerjanya. Ini konsep yang amburadul. Ini kemusyrikan tingkat tinggi. Kenapa? Karena tidak boleh mengandalkan Allah. Sementara doa itu hubungan hamba dengan Allah. Ud'uni astajib lakum. Kalau kamu berdoa, artinya kamu lagi memanggil Allah. Kamu lagi meminta kepada Allah. Kamu lagi menerapkan qul huwallahu ahad. Kamu lagi mengharap pada Allah. Jadi kalau seseorang mengatakan jangan andalkan doa, maka orang itu lagi meniadakan Tuhan. Ngeri. Jadi segala sesuatu, apapun itu, ya apapun itu perbuatan, diam, harta, benda apapun, kalau tujuannya bukan untuk Allah, namanya dunia. Clear? Jadi kalau tujuannya bukan untuk Allah, namanya dunia. Kalau tujuannya untuk Allah, dalam bahasa mudahnya disebut akhirat. Disebut akhirat. Jelas? Nah, sholat dunia atau akhirat? Nanti dulu. Segala sesuatu yang tujuannya bukan untuk Allah, namanya dunia. Yang untuk Allah namanya akhirat. Orang sholat dunia atau akhirat? Lihat dulu, innamal a'malu binniyat. Amal itu dinilai bergantung niatnya masing-masing. Apa itu amal baik? Jadi amal baik ini dilihat bergantung niatnya. Sholat baik atau enggak baik? Baik. Amalan dunia atau amalan akhirat sholat itu? Amalan akhirat. Tapi sholatnya seseorang ini jadi dunia atau akhirat untuk dia bergantung niatnya. Kalau niatnya Allahu Akbar, biar satu masjid nanti milih saya jadi imam berikutnya. Pengganti imam yang ada. Ben ketokan lo sholatku paling apik. Namanya itu riya. Sholatnya bukan untuk Allah, tapi biar dilihat orang banyak. Berarti sholatnya dunia atau akhirat? Buat dia sholatnya jadi dunia. Kenapa jadi dunia? Tidak bisa menghasilkan pahala akhirat. Tidak bisa menghasilkan surga. Tidak bisa menyelamatkan dari siksa kubur. Tidak bisa menyelamatkan di padang mahsyar. Tidak bisa menyelamatkan dari siksa api neraka. Maka dikatakan sholatnya dunia, enggak nyampe akhirat. Jadi jangan salah konsep dunia dan akhirat di dalam Islam. Menurut akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Boleh diulangi? Oke. Ibu membaca Al-Quran, dunia atau akhirat? Membaca Al-Quran amalan akhirat. Tapi membaca Al-Quran ini dunia atau akhirat buat kita? Lihat dulu niatnya. Kalau niatnya biar, misal nih Ustaz Iis baca Al-Quran, dihusuk-husukkan, bahkan ditangis-tangiskan, nangis pol, biar dipanggil Buya Iis. Biar julukannya berubah dari Ustadz jadi Buya, biar punya pengikut, biar punya jamaah, biar tenar, biar punya kedudukan di hadapan manusia, biar dielu-elukan, biar diagung-agungkan. Berarti Ustadz Iis pengen punya pangkat di dunia. Gak ngurus akhirat ini, gak ngurus. Gak mikir waktu ngaji, gak mikir swarga, gak mikir neraka, sepokoknya gimana caranya nih satu masjid ngangkat saya jadi Buya Iis. Misal kalau seperti itu, ya misal seperti itu berarti bacaan Al-Qur'annya Ustadz Iis ini dunia atau akhirat?
dunia. Makanya dalam berbagai hadis banyak orang yang baca Al-Quran diancam dengan neraka. Karena niatnya bukan untuk mencari ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Konsep dunia akhirat. Clear sampai di sini? Clear ya? Jadi ada amalan dunia, ada amalan akhirat. Ada kehidupan dunia, ada kehidupan akhirat. Ada dunia, ada akhirat. Ada berapa berarti ini? 3. Kehidupan dunia kapan? Sebelum mati. Kehidupan akhirat setelah mati. Dalam kehidupan dunia itu ada namanya amalan dunia, ada amalan akhirat. Mencangkul di sawah. Dia mencangkul tadi demi berbakti pada ayahnya dan berbakti pada ibunya. Karena diperintah ayah ibu, kamu mencangkul saja di sawah. Sehingga niatnya dia mencangkul ini menyenangkan orang tua. Ini dunia atau akhirat? Akhirat. Amalan dunia yang berpahala akhirat. Ngepel, nyapu. Ngepel sama nyapu. Yang dipel, yang disapu bukan masjid. Bukan musola. Ya bukan masjid, bukan musola. Dia ngepel, dia nyapu rumah. Ya, nyapu rumah. Ini amalannya amalan dunia atau amalan akhirat? Amalan dunia. Tapi dia ngepel nyapu ini untuk membantu pekerjaan istrinya. Meringankan pekerjaan istrinya. Ternyata yang nyapu adalah suaminya. Yang ngepel suaminya. Niatnya pengen ngeringankan istrinya. Cuci-cuci piring. Amalan dunia atau akhirat? Dunia. Betul ya? Cuci piring, gelas, cangkir yang kotor. Tapi niatnya biar istriku gak capek, biar istriku bisa istirahat untuk menyenangkan istrinya. Ini suami yang melakukannya. Dan untuk meringankan anak-anaknya, biar anakku bisa istirahat. Bapak yang model begini, ini amalan dunianya nilainya dunia atau akhirat? Nilainya akhirat. Ya, tentang masalah dunia dan akhirat itu tidak sekedar orang mengatakan jangan cari dunia. Ya, jangan cari dunia. Makna jangan cari dunia adalah jangan mencari sesuatu yang tidak menghasilkan pahala untuk akhirat. Bukan jangan cari duit. Nah, ini salah. Seringkali ada orang keluar dari rumah mau cari uang langsung dibilang jangan cari dunia. Ada enggak yang model begitu? Sekarang pertanyaan saya, bolehkah amalan akhirat untuk mendapatkan hajat dunia? Punya hajat, pengen beli mobil. Ini kan semuanya dunia ya. Lain kalau hajatnya umroh, itu namanya hajat akhirat. Haji, hajat akhirat. Beli mobil, beli rumah, bentuknya dunia. Kita enggak nanya niatnya ya. Gak nanya nih niatnya, bentuknya dunia. Kalau beli mobilnya itu buat pergi pengajian, buat nyenengkan orang tuanya, bla bla bla, maka beli mobilnya itu akhirat. Beli rumah ya agar nanti bisa terima tamu, bisa buat majelis, bisa memberikan tempat tinggal untuk keluarga, itu kan kewajiban untuk usaha begitu. Maka ini jadinya akhirat. Meskipun wujudnya bendanya dunia. Tadi udah kita bahas, oke? Sekarang caranya. Kita enggak nyebut bendanya lagi. Jadi muslim ini konsepnya beda gitu loh. Konsepnya muslim untuk urusan apapun ya, urusan dunia apapun, konsepnya itu adalah amalan akhirat dulu, baru amalan dunia. Jadi jangan wah nggak bisa Beb, kalau mau beli mobil ya Habib harus kerja. Ini jangan Habib mengandalkan doa. Lagi lah omongan raceto. Mau beli mobil kok jangan mengandalkan doa, andalkan cari duitnya, andalkan kerjanya. Ini konsep yang
Radul, ini kemusyrikan tingkat tinggi. Kenapa? Karena tidak boleh mengandalkan Allah. Sementara doa itu hubungan hamba dengan Allah. Ud'uni astajib lakum. Kalau kamu berdoa, artinya kamu lagi memanggil Allah. Kamu lagi meminta kepada Allah. Kamu lagi menerapkan qul huwallahu ahad. Kamu lagi mengharap pada Allah. Jadi kalau seseorang mengatakan jangan andalkan doa, maka orang itu lagi meniadakan Tuhan. Ngeri. Doa dulu baru duit. Walaupun punya duit, doa dulu. Jangan pernah mengandalkan usaha. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Ini syariat ya, ini syariat dan ini hakikat. Allah itu memberi dunia dan memberi akhirat. Jangan mengatakan kamu kalau baca solawat, kamu minta dunia dengan solawatmu, nanti di akhirat sama Nabi, tuh kan dunia udah saya kasih, itu otakmu, ya bukan Nabiku Muhammad SAW. Kalau Nabiku Muhammad SAW, di dunia engkau akan mendapatkan, di akhirat aku akan beri lebih. Itulah konsepnya Islam. Muslim ini kalau amal taat, di dunia dikasih banyak, di akhirat unlimited. Jangan dirubah. Kalau di dunia sudah kamu dapatkan, di akhirat gak dapat. Itu untuk orang kafir. Clear. Jadi kalau orang yang gak beriman, dapatnya cuman di dunia. Kalau mukmin dapatnya dunia dan akhirat. Clear? Ini namanya syariat. Dan ini hakikat. Dan ini sesuai Al-Quran dan sunnah. Itulah yang membedakan Muslim dan yang belum memeluk Islam dalam konsep Islam. Konsep dunia akhirat. Jadi jangan nanya lagi ya sama Mas Novel ini ya, boleh enggak saya baca sholawat untuk urusan dunia? Ya, lah kamu hidup di dunia itu memang urusannya urusan dunia. Minta urusan dunia itu sama Allah. Cara minta kepada Allah itu namanya amalan akhirat. Berarti untuk menggapai hajat dunia, memang kamu harus mengandalkan urusan akhirat. Urusan dunia itu hanya pantes-pantesan. Syarat memenuhi syariat hidup di dunia. Contoh satu ajalah, hadis yang populer. Hadis yang populer. Ingat enggak 3 orang yang berada dalam gua itu? Karena berteduh hujan masuk dalam gua. Kok tiba-tiba watu lugur, ada batu jatuh dari atas, gede batunya. Longsor ya, nutup mulut gua, batunya besar. Rasul sengaja mengangkat cerita ini agar kita umatnya tidak menjadi seperti orang lain yang menjadikan perbuatan-perbuatan dunia ini disembah menjadi alat kesuksesan. Tapi Rasul mengajarkan jadikan perbuatan akhiratmu pada Tuhanmu, itulah yang kamu utamakan sebagai alat suksesmu dunia akhirat. Maka Rasul bilang SAW, yang satu tawasul dalam hati itu, ya Allah, saya itu pernah jatuh cinta pada seorang wanita. Jangan didengarkan Bu, dengan cinta yang luar biasa. Wanita itu saya ajak zina nggak pernah mau. Dan itu masih sepupu saya sendiri. Akhirnya wanita itu suatu hari kok BU. Apa BU itu? Butuh uang. Akhirnya saya bilang, uang yang kamu butuhkan berapa? Tak bayar. Tapi kamu zina dengan saya. Karena BU, akhirnya dia mengangguk dengan berat. Nah saat sudah saya dengan dia berdua, gak ada orang lain. Gak ada orang lain. Uang udah saya serahkan. Kok tiba-tiba wanita itu kok yo sadar meneh gitu yo. Ngomong, takutlah kamu sama Allah. Jangan zina dengan saya, nikahin saya. Ambil dengan halal. Akhirnya saya gemeter ya Allah gemeter. Duitnya tak kayak no kabeh SPN duit, SPN gak sido wes gak sido. Padahal waktu itu saya lagi pengen pol. Tapi saya takut sama kamu gara-gara ucapannya ya Rob. Tak tinggal no kabeh
PN gitu, terus saya pergi. Kalau betul ya Rob itu karena saya takut sama kamu, tolong ya Allah, batunya ini digeser. Terus kalau sekarang saya praktekkan ya Allah, kalau sholawat saya ini ikhlas ya Rob, tolong wujudkan keinginan saya beli mobil. Sama enggak? Sama enggak? Sama enggak? Nah kalau terus ada orang ngomong, sudah sholawat kok masih minta mobil gini. Ini yang dipakai ini dalil akli, akal, atau memang nas syariat? Paham ya? Kalau nas syariat semua mengajarkan kita suruh mengembalikan semua amalan itu minta sama Allah dengan cara amalan-amalan akhirat. Clear? Batunya bergerak. Gerak. Terus kamu bilang, oh itu didorong angin. Oh itu ada jin yang dorong, begitu. Ini Kanjeng Nabi yang ngomong, sallallahu alaihi wasallam. Yang bicara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bergerak. Digerak nawang telu gak obah gitu ya. Lah kok ngebatin tawassul dengan amal soleh geser. Yang satu kok ndelok kok obah apa ono? Lah aku tawassul be amalku. Oh gitu iya, saya tak iling-iling apa sing ikhlas. Rupanya nih setiap orang cari amalnya ikhlas bingung. Karena sing ikhlas gitu ya. Gak ketemu yang ikhlas nih gak ketemu. Akhirnya satu angkat tangan. Ya Allah. Obah gerek dapat ikhlasnya nih satu. Saya ini seorang pengusaha. Satu hari karyawan saya itu ada yang berhenti kerja. Gajinya itu belum saya bayarkan. Akhirnya saya simpankan gajinya. Nah karena dia nggak ambil gajinya saya ikut sertakan dalam modal. Saya belikan kambing. Nah kambingnya dia ini dari uang ini ternyata beranak jadi satu lembah. Nah setelah jadi satu lembah berapa tahun kemudian karyawan saya ini mungkin BU butuh duit, moro kan gajinya dulu belum dibayar itu. Mana sekarang? Nah, saya ingat itu gajinya udah saya pakai untuk beli kambing, kambingnya jadi segini. Akhirnya saya takut kalau saya serahkan cuma satu kambing berarti saya ini maling. Karena ini bukan milik saya. Akhirnya seluruh kambing itu saya serahkan dia, iki lo gajimu Pak. Dan dia sama sekali gak ngasih hadiah saya ya Allah. Oh gitu ya makasih, digowo kabeh. Saya gak dikasih hadiah sama sekali. Kalau itu ikhlas ya Rob, tolong batunya geserkan. Gerak batunya geser. Ini amalan dunia atau amalan akhirat? Amalan akhirat, tapi menggeser urusan dunia. Betul? Yang satu lagi, ya Rob, ibu saya, cerita udah tahu semua kan ya? Udah itu, nah gak tahu golek di YouTube apa Google banyak itu kisahnya. Pelajari lebih detail. Intinya batu ini akhirnya tersingkir bukan karena didorong tenaga manusia, tapi Allah ingin menunjukkan amalan akhirat itu murni menghasilkan untuk urusan dunia. Jelas?